Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Nah, balik lagi sama saya. Kali ini kita akan masuk ke bab yang keempat, dimana kemarin kita udah ngomongin banyak hal nih. Nah, sekarang kita akan ngomongin terkait dengan produk pricing, atau simpelnya kita akan ngomongin terkait dengan penetapan harga sebuah produk. Nah, sebelumnya, ini yang mungkin akan jadi di pikiran kita, kenapa sih kita harus mempelajari pricing? Terus kenapa sih ngomongin penetapan harga itu sangat sulit sekali? Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa sih konsep dari yang namanya pricing atau penetapan harga. Pricing sendiri bisa dikatakan sebagai sebuah proses dari sebuah bisnis di mana kita memberikan sebuah harga terkait dengan semua barang-barang yang kita jual, baik itu secara produk ataupun servis. Simpelnya adalah ketika teman-teman punya sebuah produk nih, terus dihargai berapa sih supaya nanti si konsumen bisa memberikan dananya atau uangnya. Kayak misalnya sistemnya barter nih, konsumen dapat value dari produk kalian, nah dari kalian dapatkan harga jual dari konsumen. Jadi berapa sih dana yang harus dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan value yang kalian tawarkan. Nah, terkait dengan pricing ini itu sebenarnya yang paling sering terjadi, menjadi kendala dari sebuah bisnis kecil. Loh, kenapa? Karena mereka biasanya gagal dalam menentukan harga jual. Harga jual yang ditentukannya itu kadang terlalu tinggi, terlalu rendah, bahkan mungkin tidak sesuai. Yang justru bukannya mendapatkan keuntungan, malah justru bikin rugi. Makanya, dari segi pricing sendiri itu sebenarnya bisa dikatakan cukup sulit. Nah, sekarang gini, kita ambil contoh nih, kita umpamakan teman-teman ini seorang IO yang base-nya atau domisilinya ada di Surakarta. Nah, biasanya teman-teman kalau bikin acara untuk satu hari acara saja mendapatkan fee atau dibayar dengan harga 5 juta. Jadi servis kalian yang kalian gunakan atau yang kalian berikan itu dihargai dengan 5 juta untuk satu acara di Solo. Nah, satu hari ada orang dari Jakarta nih minta, "Oh, saya tolong dong dibuatin event yang kayak di Solo kemarin." Terus dengan konsep yang mirip, tapi dilaksanakannya di Jakarta. Nah, pertanyaannya simple. Kalau misalnya di Solo dengan harga 5 juta, kamu sudah bisa membuat sebuah event seperti itu, gimana dengan di Jakarta? Apakah dengan harga 5 juta juga bisa? Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Teman-teman ketika menentukan harga, apalagi servis itu sangat sulit sebenarnya. Karena kita harus benar-benar tahu apa sih yang kita kerjakan, terus berapa lama, waktu yang kita keluarkan. Nah, dengan kasus seperti ini yang biasanya satu hari saja di Solo, yang domisili kalian di Solo, terus ada event yang di Solo dibayar 5 juta. Akan berbeda halnya ketika kalian di Jakarta. Karena apa? Kalian harus mempertimbangkan berbagai hal. Di sini saya ambil contoh 3, tapi sebenarnya ada lebih banyak lagi yang harus dipertimbangkan. Jadi, untuk bekerja satu event saja di Jakarta, kalian itu butuh waktu 20 hari sebenarnya bekerja. Dalam artian yang pertama, 1 hari untuk menyelesaikan atau melaksanakan eventnya, 17 hari untuk mendesain event mulai dari kira-kira perlengkapannya apa saja yang dibutuhkan, gimana dari segi desain yang akan ini kan, terus akomodasimu gimana, nanti timmu gimana makannya di sana, habis itu penginapannya gimana, terus nanti ada segala macam, itu masuk ke desain the event. Jadi itu dibutuhkan waktu 17 hari. Lalu untuk travel pulang pergi, kalian butuh waktu 2 hari. Sehingga bisa dikatakan untuk membuat satu event di Jakarta itu berbeda dengan membuat event 1 hari di Solo. Yang artinya di Jakarta paling tidak kalian harus bekerja selama 20 hari untuk menyiapkan event tersebut. Sehingga dari segi harga juga nggak bisa hanya 5 juta. Mungkin kamu bisa sampai 3 atau 4 kali lipat dari harga di Solo. Di Solo 5 juta, kemungkinan untuk menyelaksanakan di Jakarta kalian akan dibayar 15 sampai 20 juta. Balik lagi tergantung sama banyak hal yang dipertimbangkan. Itu cuma contoh kasarnya saja terkait dengan pricing. Makanya dari segi pricing itu sulit sebenarnya dilakukan karena ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan. Nah, permasalahan yang sering terjadi juga adalah ketika dari segi pricing atau penetapan harga, para owner ini nggak memikirkan pengeluaran-pengeluarannya secara utuh, dalam artian yang semua pengeluarannya itu ya yang penting-penting aja. Kadang yang kecil-kecil itu nggak include.
yang endingnya justru bukannya mendapatkan keuntungan malah rugi. Misal nih, hal-hal yang terkecil aja, biaya bensin, biaya parkir, atau apapun itu. Makanya dalam kita menentukan pricing akan berkaitan dengan yang namanya bookkeeping. Di bookkeeping itu kita akan tahu transaksi apa saja sih yang keluar untuk produksi, apa saja nih mulai dari A sampai Z. Nah, pricing itu juga harus diperhatikan dari A sampai Z. Jangan sampai ada transaksi yang ketinggalan. Kalau misalnya ketinggalan, bisa terjadi yang namanya underpricing. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi, akan terjadi namanya overpricing. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab kali ini. Kita masuk ke subbab selanjutnya. Terima kasih.